Sahabat sekolah, apakah kamu mempunyai termos di rumah? Yang biasanya untuk menaruh atau menyimpan air panas agar tetap panas ketika nanti di siang hari, di sore hari, bahkan di malam hari masih tetap awet panasnya. Nah, sahabat sekolah, kita hari ini akan mempelajari sejarah termos. Bagaimana penciptaan termos, siapa yang menciptakan termos atau menemukannya, kita akan mempelajari di pembelajaran kedua ini. Oke, check it out. Halo sahabat sekolah, salam semangat luar biasa. Berjumpa lagi dengan saya Kak Dimas di channel sekolah, channel belajar online. Oke sahabat sekolah, hari ini Kak Dimas akan sharing di kelas edukasi, yaitu materi pelajaran kelas 5 SD tema 6 subtema 3 pada pengaruh kalor terhadap kehidupan di pembelajaran yang kedua di new session ini. Oke sahabat sekolah, kita akan mempelajari sejarah termos. Sejarah termos. Hampir semua keluarga memiliki termos di rumahnya, termasuk kamu ya. Termos memang sering digunakan untuk menyimpan air panas agar tetap panas saat digunakan. Biasanya, keluarga yang memiliki bayi yang memerlukan susu setiap saat menggunakan termos untuk menyimpan air panas. Termos adalah sebuah benda yang biasanya berbentuk tabung seperti botol yang mempunyai dinding berlapis. Nah, seperti ini gambarnya ya. Oke. Sahabat sekolah, benda ini dirancang berbentuk seperti kaca dengan bahan mengkilap yang dapat menyimpan cairan agar tetap memiliki suhu seperti semula. Dengan dinding dalam termos yang dirancang seperti kaca, maka kalor yang terdapat pada air panas tersebut tidak bisa berpindah dengan cepat. Jadi ya, strukturnya seperti gambar di samping ini ya. Kemudian panas yang dikeluarkan oleh air panas tadi dapat ditahan oleh dinding dalam termos yang terbuat dari bahan mengkilap, sehingga air panas di dalamnya akan tetap hangat hingga beberapa saat, tergantung dari ketebalan dindingnya. Saat ini termos tidak hanya digunakan untuk menyimpan air panas, tetapi juga untuk menyimpan air dingin agar tetap dingin. Nah, itu ya fungsi termos. Nah, sahabat sekolah, tadi Kak Dimas sudah menampilkan gambar struktur termos, tetapi ini lebih detailnya seperti ini. Struktur termos ya, strukturnya seperti ini. Bagian atas kita lihat, bagian atas ada tutup untuk termos ya, ada tutupnya. Pasti termos ada tutupnya agar untuk mempertahankan air tetap panas. Kemudian lebih dalam, di dalamnya ada dinding dalam kaca. Kemudian jadi dindingnya ada dua, dinding luar kaca, dalamnya ada air di tengahnya. Kemudian ada ruang hampa udara, ada ruang vakumnya ya, disebut ruang vakum, ruang hampa udara. Jadi antara dinding luar dengan dinding dalam itu ada ruang hampa udara. Kemudian ada lagi dinding pelindung kaca yang biasanya terbuat dari plastik ya, itu yang bagian luar agar tidak mudah pecah ketika disentuh ataupun digeser-geser gitu. Yang paling bawah ada karet penahan kaca biar empuk ya, biar kacanya empuk, tidak mudah pecah. Itu struktur termos. Kamu bisa mengamati di rumahmu, ambil termos di dapur, kemudian lihat, dibuka, pasti sama strukturnya begitu ya. Oke. Nah, sahabat sekolah, kita akan mengetahui pencipta termos. Siapa sih sebenarnya orang yang sudah mendesain dan menciptakan termos? Nah, pencipta termos pertama kali pada tahun 1922 adalah James Dewar. Nah, penemuannya
didorong oleh kebutuhan untuk menjaga agar minuman bayinya tetap hangat. Tetapi saat itu untuk menjaga suhu minuman agar tetap hangat merupakan hal yang sulit dilakukan pada zaman dulu, terutama dalam kondisi cuaca yang dingin seperti di Eropa. Tuh. Nah, kita akan melanjutkan sejarah penemuan atau penciptaan termos oleh James Dewar. Karena kebutuhan inilah James Dewar menemukan cara membuat botol hampa udara. Nah, botol hampa udara merupakan wadah dari kaca berdinding dengan ruang di antara dindingnya dikosongkan dan ditutup rapat untuk mencegah agar panas tidak menjalar. Sementara dinding sebelah dalam botol tersebut dilapisi perak untuk mempertahankan panas. Jadi ada lapisan peraknya agar panasnya bertahan. Dan botol hampa udara itu yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya termos. Nah, botol hampa udara buatan James Dewar dan penutup wall buatan mertuanya sampai sekarang dapat dilihat di Museum Ilmu Pengetahuan di London ya, di Belanda. Oke, kita lanjut. Nah, sahabat sekolah, kali ini kita akan mempelajari penggunaan benda konduktor dan isolator. Nah, di samping sudah ada banyak sekali contoh benda-benda konduktor isolator. Nah, sahabat sekolah, kamu sudah tahu bahwa panas dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain melalui konduksi, konveksi, dan radiasi di subtema yang lalu. Nah, ingat kembali apa yang dimaksud dengan konduksi, konveksi, dan radiasi? Nah, semoga kamu ingat, barang-barang dalam kehidupan sehari-hari banyak memanfaatkan sifat benda sebagai konduktor atau isolator. Nah, benda-benda apakah itu? Mari kita pelajari. Check it out. Nah, contoh benda yang memanfaatkan sifat konduktor dan isolator. Sahabat sekolah, selimut dan panci merupakan benda yang memanfaatkan sifat ini. Selimut merangkap udara, ya, memerangkap udara agar tidak masuk, agar tidak tembus. Nah, udara adalah isolator sehingga tidak menghantarkan panas yang keluar dari tubuhmu. Dengan demikian badanmu tetap terasa hangat. Tuh, nah ini selimutnya. Dan oke, sahabat sekolah, yang berikutnya, terbuat dari apakah sih panci itu? Sahabat sekolah, panci terbuat dari bahan logam, misalnya aluminium. Nah, aluminium merupakan pengantar panas yang baik. Panci akan mengantarkan panas ke makanan yang dimasak. Pegangan panci terbuat dari plastik, ya, dari bahan plastik. Kenapa? Karena plastik ini adalah bahan isolator sehingga kamu tidak akan kepanasan ketika memegangnya. Ini di pembelajaran 1 sudah Kak Dimas singgung ya. Jadi ketika mengangkat panci tidak kepanasan dengan bahan isolator. Gitu. Sahabat sekolah, berikutnya kita akan belajar mengidentifikasi sifat hantaran benda di sekitar kita. Nah, seperti ini kamu bisa melihatnya. Di situ ada tabel nama benda atau alat yang ada di sekolah misalnya. Kemudian ada sifat hantarannya apa dan kegunaannya apa. Yang pertama, misalkan gerbang besi sekolah. Nah, sifat hantarannya adalah konduktor. Kegunaannya sebagai pagar keamanan ya tentunya untuk masuk keluar sekolah. Kemudian nama benda alat di sekolah yang kedua, bel sekolah. Nah, sifatnya hantarannya bel sekolah ini yaitu konduktor. Kegunaannya yaitu untuk penanda waktu pergantian kegiatan di sekolah. Kemudian untuk yang benda berikutnya, keranjang sampah dari plastik. Ini sifat hantarannya karena dari plastik, dia adalah sifatnya isolator. Kegunaannya untuk apa? Tempat sampah dikumpulkan atau untuk tong sampah. Kemudian yang bawahnya, kursi siswa. Kursi ini sifat hantarannya isolator karena terbuat dari kayu ya, dan kegunaannya tempat duduk untuk siswa. Paling bawah, meja guru ya, ini ada di sekolahmu, di kelasmu, sifat hantarannya isolator. Ini sama dengan kursi tadi ya, karena terbuat dari kayu. Kegunaannya untuk menulis. Oke. Kemudian yang berikutnya kita identifikasi ini yang ada di rumah ya, benda yang ada di rumah. Panci.
Panci sifat hantarannya konduktor. Fungsinya untuk apa? Memasak dan merebus air. Kemudian yang berikutnya adalah setrika. Nah, setrika ini konduktor ya, fungsinya untuk merapikan pakaian. Kemudian yang selimut, selimut sudah jelas, isolator, ini menjaga dan badan agar tetap sehat. Kemudian spatula, ini masuknya isolator, mengambil masakan dari wajan. Spatula yang ada gagangnya tentunya ya, yang tidak ada gagangnya ini masuknya konduktor. Kemudian yang terakhir termos, ini masuk isolator ya, sifat hantarannya isolator, kegunaannya menjaga air agar tetap panas gitu. Nah, itu identifikasi kita, sahabat sekolah. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang gambar cerita. Nah, gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya antara lain, fungsi dari gambar cerita adalah yang pertama untuk memperjelas alur atau isi cerita. Yang kedua, untuk apa? Nah, yaitu untuk memperjelas isi pesan dalam promosi suatu barang. Fungsi yang ketiga, untuk menarik perhatian. Fungsi yang keempat, menambah nilai artistik atau keindahan. Dan fungsi yang terakhir, sarana untuk mengungkapkan perasaan penggambarnya. Itu fungsi gambar cerita. Oke, kita lanjut. Nah, sahabat sekolah, ini di atas ini adalah contoh gambar cerita. Gambar cerita sering juga ditemukan dalam buku cerita, majalah, dan buku pelajaran. Di poster dan brosur juga sering disertai dengan gambar cerita agar menarik. Nah, petunjuk cara penggunaan barang pun sering dilengkapi dengan gambar cerita untuk membantu menggunakannya. Contohnya, jika kamu beli mie instan, pasti di sana ada petunjuk penggunaannya, petunjuk memasaknya itu ada gambarnya. Itu sudah masuk gambar cerita, gitu. Nah, sahabat sekolah, akhirnya kita sampai di penghujung. Nah, di new session kita ada 2 tugas. Tugas yang pertama kita baca. Nah, perhatikanlah gambar cerita berikut ini. Lengkapilah keterangan sesuai gambar cerita yang ditampilkan. Nah, sahabat sekolah, di manakah kamu menemukan gambar cerita tersebut? Lalu kesan apa yang kamu rasakan pada saat mengamati gambar ilustrasi tersebut? Nah, ini gambarnya. Sudah ada satu contoh. Sahabat sekolah bisa melanjutkan di gambar cerita yang kedua dan ketiga, tinggal mengisi. Bisa berupa deskripsi, dituliskan di kolom komentar, atau di buku tugasmu untuk dikumpulkan ke gurumu. Dan kita lanjut untuk tugas yang berikutnya, tugas kedua. Nah, jawablah soal di bawah ini dengan benar. Ada 5 soal. 5. Nah, ini bisa kamu pause, kamu tulis soalnya, dan kamu kerjakan ya. Di pause, tulis di buku tugasmu, bisa kamu kumpulkan untuk gurumu, atau bisa langsung dikerjakan di kolom komentar. Kak Dimas tunggu ya jawabannya. Oke, sahabat sekolah. Nah, sahabat sekolah, selesai sudah video pembelajaran kita hari ini dan bersambung ke video pembelajaran berikutnya di video pembelajaran ketiga. Bagi yang belum menonton video pembelajaran 1 bisa cek di channelnya Kak Dimas, klik channel sekolah, kemudian klik menu video. Lihat di sana banyak sekali video-video yang sudah Kak Dimas upload. Oke, itu dulu. Bersambung ke pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa di pembelajaran yang ketiga. Semoga video ini bermanfaat bagi kamu, dan jangan lupa share video ini ke teman-temanmu, ke saudaramu, agar mereka mendapatkan manfaat yang sama. Oke, cukup sekian. Salam semangat luar biasa. Terima kasih.